Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A 2022. Di sini kami akan memenuhi tugas kewarganegaraan dengan tema bela negara. Selamat menyaksikan. Ketahanan nasional adalah kondisi di mana kita mampu untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dengan kata lain, kita akan menghadapinya dengan berbagai usaha agar dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Apa itu bela negara? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain sebagai kewajiban dasar negara, upaya bela negara juga merupakan suatu kehormatan bagi warga negara yang dilakukan dengan penuh kesadaran, ketaatan, dan juga sikap rela berkorban dalam upaya pembelaan negara dan bangsa. Pada pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan upaya bela negara melalui lembaga perwakilan berdasarkan UUD 1945. Bela negara terbagi menjadi dua, yaitu secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik berarti bela negara dengan memanggul senjata menghadapi ancaman atau agresi dari luar yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela negara semacam ini disebut juga dengan bela negara militer. Sedangkan bela negara non-fisik adalah segala upaya untuk menanamkan kesadaran untuk cinta tanah air, kesadaran terhadap berbangsa dan bernegara, seperti mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti penanggulangan ancaman. Bela negara semacam ini disebut juga dengan bela negara non-militer. Nah, jadi itu dia tadi penjelasan singkat tentang ketahanan negara dan upaya bela negara. Kita sebagai penerus bangsa di masa depan harus menghargai apa yang telah pahlawan kita buat untuk memperebutkan kemerdekaan saat ini. Jadi, kita harus dapat bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan negara dan ikut dalam upaya bela negara agar cita-cita di masa depan kita dapat terwujud. Terima kasih. Nanti malam kita makan apa ya? Iya ya. Ada Safi sama Lina. Alisa. Dari mana kalian? Ini siap ngampus mau pulang. Oh gitu. Aku cuma mau nanya sih. Gimana sih tugas bahasa Indonesia kita? Oh, belum aku kerjain. Nanti malam aku ansur. Iya. Kamu berdua BTW Safi deh sama tasnya. Oh iya, ini produk dalam negeri loh. Bagus kan? Bagus banget. Kemarin baru aku beli. Oh, gitu. Nih, ini mereknya nih. Bagus kan? Bagus. Loh, nih lihat. Ini lebih bagus. Aku nih beli ya impor dari Korea nih. Ini asli dari kulit ulat nih. Mereknya Chanel. Oke. Oh my god, tapi Nih, bagus kan? Iya sih, tapi kan kita harus Rantainya cinta juga sama... koko loh. Iya sih, tapi kita kan harus cinta sama Indonesia tahu biar memajukan usaha-usaha di negara kita. Bener tuh. Ya deh, ini belinya di mana? Nah, besok aku temenin mau nggak? Aku mau beli juga deh. Oke, bisa Kita beli bareng yuk besok. Mau ikut nggak? Ayo. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat. Nah, di sini ada tahu nggak apa materi kita? Tahu Bu, bela negara Bu. Nah, siapa yang tahu bela negara itu apa? Nggak tahu, Bu. Baik, di sini saya jelaskan dulu ya. Bela negara itu adalah kesadaran dan tindakan warga negara yang diterapkan karena cinta mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Nah, untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bu, apa aja contoh bela negara, Bu? Baik, pertanyaannya bagus ya. Nah, untuk contoh bela negara itu kita harus membeli produk dalam negeri, kemudian rajin belajar, mematuhi peraturan, tidak melanggar norma, jujur, mengikuti upacara bendera, menaati tata tertib sekolah.
ada konser nih. Konser Blackpink. Di mana? Di Korea. Sumpah? Iya. Kapan? Aku ada dua tiket nih ha. Kapan Udah tuh? aku pesan. Kapan tuh? Tanggal 17 Agustus. Tapi kan 17 Agustus itu memperingati kemerdekaan Indonesia, Li. Gak apa-apa, Ja. Kita cabut aja. Tapi kan, masa kita pergi? Tapi jarang loh, Ja, nih tiket konser Blackpink. Iya sih. Ayo, Ja, kita datangin ke Korea sebelum tanggal 17. Aku pengen. Tapi udah lah ya. Nis, Apa Nuk? lagi dengar lagu apa tuh? Ini lagi dengerin lagu Korea. Kenapa? Oh, lagu Korea ya? Emang kamu tahu makna lagu Korea tuh? Enggak, aku cuma nyanyi aja. Tapi Nah. aku suka. Nah, seharusnya tuh kita tuh lebih mencintai karya-karya dari negeri kita sendiri. Kan contoh banyak tuh lagu-lagu negeri sendiri, contohnya seperti lagu nasional. Kan itu lebih baik. Iya sih. Terus aku harus gimana? Ya harusnya kita tuh lebih mencintai karya-karya dari negeri kita sendiri, sehingga kita seperti membela negeri kita tuh. Makanya kita sendiri, kita boleh mendengarkan lagu Korea tuh, tapi jangan terlalu berlebihan seperti yang Nisa lakukan tadi. Iya sih. Oke deh Nuk, makasih ya. Nah, selain contoh-contoh tadi, masih banyak lagi sikap dan perilaku yang dapat kita terapkan dalam aksi bela negara. Yang pertama, mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik secara formal maupun non-formal. Yang kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak ketika memecahkan masalah. 3. Pengabdian yang tulus kepada lingkungan dengan menanam, melestarikan, dan merawat. Yang keempat, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi bangsa dan negara. Berperan aktif dalam menanggulangi ancaman diri militer, misalnya mengikuti kegiatan sukarelawan. Selanjutnya, mengikuti kegiatan spiritual yang berfungsi untuk menangkal pengaruh-pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan norma bangsa Indonesia. Lalu membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Dalam melaksanakan atau menerapkan aksi bela negara, maka kita akan tentu dihadapkan dengan ancaman. Nah, apa itu ancaman? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun di luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Dan dengan kata lain, ancaman adalah sesuatu dapat membahayakan kelangsungan hidup kita. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. Selanjutnya adalah ancaman militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang membahayakan kesejahteraan masyarakat negara dan membahayakan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 pada pasal 7 ayat 2, yaitu agresi, pemberontakan wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Baik, sedangkan ancaman non-militer dapat berupa ancaman politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sebagai contoh, yang pertama ada ancaman sosial budaya, dapat berupa isu tentang kemiskinan, kebodohan, serta ketidakadilan yang dapat menimbulkan dasar konflik vertikal, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan konflik horizontal, yaitu ras, agama, suku, dan golongan. Yang kedua yaitu adalah perkembangan iptek yang berkembang pesat, mengakibatkan bisa memiliki manfaat dan juga bisa menjadi kejahatan digital. Yang ketiga yaitu ancaman untuk keselamatan umum, dapat terjadi karena bencana alam seperti gempa bumi, longsor, dan sebagainya. Baik, selanjutnya ada ancaman yang disebabkan oleh manusia, dapat berupa bahan kimia dan pembuangan limbah industri. Nah teman-teman, jadi itu dia penjelasan tentang ketahanan negara, upaya bela negara, contoh sikap, implementasi, dan beberapa ancamannya.
Nah, semuanya itu berawal dari langkah kita semua, langkah awal dan langkah kecil untuk bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Dengan sudah menerapkan sikap bela negara, maka kita sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Merdeka! Merdeka!